Ya, Hai Sobat Nusantara, apa kabar nih? Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, perkenalkan nama saya Igede Dimas Wicaksana. Saya sekolah di SD Negeri 1 Paket Agung Singaraja. Kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita rakyat yang merupakan cerita gabungan antara kisah, sejarah, dan mitologis. Cerita ini berjudul Maya Denawa. Disimak ceritaku yuk. Diceritakan di daerah Balingkang, sebelah utara Danau Batur, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bedahulu Bali. Kerajaan Bedahulu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Maya Denawa. Beliau merupakan putra dari Sri Jayapangus dan Dewi Danu. Raja Maya Denawa merupakan raja yang sangat sakti dan dapat merubah dirinya menjadi bentuk apapun yang ia inginkan. Kesaktian itu diperoleh dirinya dari ketekunan imannya dalam menyembah Dewa Siwa. Sehingga Dewa Siwa pun menganugerahkan dan mengabulkan permohonan dari Maya Denawa agar bisa menjadi orang yang sakti, kuat, dan bisa menghilang. Oleh karena kesaktian sang raja, daerah Belambangan, Makassar, Sumbawa, Bugis, dan Lombok dapat ditaklukkannya. Namun, karena kesaktian sang raja, Raja Maya Denawa menjadi sombong dan angkuh. Aku adalah raja yang sangat sakti. Tidak ada satupun orang, bahkan para dewa sekalipun, yang bisa menaklukkanku. Kalian rakyat-rakyatku, mulai hari ini tidak ada lagi yang menyembah dewa. Karena akulah dewa kalian. Camkan itu. Rakyat Bali tak diizinkan lagi menyembah Tuhan, dilarang melakukan upacara keagamaan dan merusak semua pura. Rakyat Bali menjadi sedih dan sengsara, namun tak kuasa menentang raja yang sangat kejam ini. Namun, dalam situasi gelap ini, datanglah seorang pendeta sakti yang muncul sebagai harapan rakyat Bali. Pendeta ini dikenal dengan nama Sangku Putih. Beliau juga merupakan pemangku agung di Pura Besaki, salah satu tempat pemujaan tertinggi yang ada di Bali. Melihat penderitaan rakyat dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Prabu Maya Denawa, Sangku Putih merasa terpanggil untuk bertindak. Ia pun melakukan meditasi di Pura Besaki, dan ia pun memohon bantuan kepada para dewa tentang bagaimana caranya mengatasi ancaman dari Maya Denawa. Dalam meditasinya, ia pun mendapatkan wahyu dari Dewa Mahadewa. Wahai engkau Resi, aku telah mendengar dan melihat jeritan penderitaan kalian. Pergilah engkau ke Jambudwipa untuk memohon bantuan kepada para dewa untuk mengatasi ancaman dari Maya Denawa. Demikian suara bisikan tersebut. Tanpa ragu, Sangku Putih menjalani perjalanan panjang menuju ke Jambudwipa, dan ia pun memohon bantuan kepada para dewa tentang bagaimana caranya mengatasi ancaman dari Maya Denawa. Dewa Indra yang memimpin para dewa lainnya merasa prihatin dengan penderitaan rakyat Bali, dan mereka pun bersiap untuk membantu. Mereka pun bersiap untuk berperang melawan Maya Denawa dan para pasukannya yang sangat kuat. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Maya Denawa yang telah mengetahui kedatangan prajurit Dewa Indra melalui mata-matanya telah mempersiapkan prajurit terbaiknya guna menghadapi serangan dari para dewa. Sehingga pertempuran berdarah pun meletus dan banyak yang tewas di kedua belah pihak. Pasukan Dewa Indra pun unggul, lalu membuat pasukan Maya Denawa melarikan diri bersama patinya yang bernama Kaluwo. Malam hari pun tiba, peperangan dihentikan. Muncullah niat licik dari Maya Denawa. Aku kalah melawan Dewa Indra.
Malam ini takkan kubiarkan kalian hidup. Kalian akan mati dengan mata air yang kuciptakan. Kalian akan mati, mati. Muncullah niat licik dari Maya Denawa. Maya Denawa pun menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda para pasukan Dewa Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia pun berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya. Sehingga daerah itu dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya, banyak prajurit Dewa Indra yang jatuh sakit. Dalam diam, dengan memejamkan mata, Dewa Indra pun menerawang tentang kejadian yang menimpa pasukannya. Oh, Maya Denawa telah meracuni pasukanku dengan mata air yang ia ciptakan. Baiklah, engkau telah ini pas kau Dewa Indra pun membaca mantra lalu menepuk dan menyentuh tanah untuk menciptakan mata air yang kini dikenal dengan nama Tirta Empul. Pasukan Dewa Indra kembali sembuh. Mereka pun melanjutkan untuk mengejar Maya Denawa. Sampai akhirnya Dewa Indra mampu menyembuhkan dan menghidupkan lagi pasukannya. Pasukanku juga sudah tidak banyak lagi. Aku punya anugerah yang diberikan Dewa Siwa untuk merubah diri. Aku akan merubah diriku untuk menghindar dari serangan Dewa Indra. Dewa Indra, tunggu pembalasanku Dewa Indra. Maya Denawa pun bergegas berlari dan merubah dirinya menjadi Manuk Raya. Tetapi karena kesaktian Dewa Indra pun mampu menemukannya dan membidiknya. Sehingga daerah itu dikenal dengan nama Desa Manukaya. Kembali Maya Denawa berlari. Selanjutnya Maya Denawa pun terus merubah dirinya dan merubah dirinya lagi. Seperti busung, buah timbul, janur atau busung, susuh, dan juga sosok bidadari yang cantik. Namun, semua penyamaran tersebut berhasil dipatahkan oleh Dewa Indra. Sampai akhirnya semua penyamaranku temukan oleh Dewa Indra. Tubuhku juga sudah banyak yang terkena serangan dari Dewa Indra. Bagaimana ini Paman? Apa yang harus kita lakukan? Iya Raja, hamba juga sudah banyak yang terluka, terkena serangan dari pasukan Dewa Indra. Bagaimana jika kita merubah diri lagi Raja? Bagaimana jika kita merubah diri lagi menjadi batu paras? Hamba yakin kita pasti selamat. Baiklah, jika hari ini kita selamat, kita masih bisa untuk mengobati diri dan menyusun rencana untuk mengalahkan Dewa Indra. Dewa Indra, tunggu pembalasanku Dewa Indra. Maya Denawa pun bergegas berlari dan merubah dirinya menjadi batu paras. Namun, karena saktinya Dewa Indra pun kembali mencium keberadaannya. Sehingga Dewa Indra pun memanah batu paras tersebut. Tiba-tiba, ampuni aku Dewa Indra, ampuni aku. Maya Denawa dan Kaluwong telah menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir dan membentuk sungai yang kini dikenal dengan nama Sungai Petani. Sungai itu dikutuk oleh Dewa Indra. Jika air sungai ini digunakan untuk mengairi sawah, maka sawah tersebut akan tumbuh subur. Tetapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Kutukan itu berumur 1000 tahun lamanya. Nah teman-teman, hikmah dari cerita ini adalah kemenangan kebaikan melawan kejahatan.
yang diperingati dalam Hari Raya Galungan. Nah teman-teman semuanya, demikian ya cerita dari saya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Om Santi 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 Om.